semuanya? How is life? Apa kabarnya? Masih sehat? Masih semangat? And tetap ceria ya? Okay, today we are going to learn about obligation. Hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya. Kita akan belajar about obligation. Kalau di video sebelumnya we talk about suggestion atau saran. And today we are going to talk about obligation atau kewajiban. Apa bedanya? Let's check it out. Okay, students, di situ ada contoh dialog. There is a dialogue there. Ada lampu traffic light, okay, dan pada saat itu lampu menunjukkan lampu merah. Dan he say, "Look, the traffic light is red. You must stop now. But we are in hurry. We must not come late to school." Coba lihat, lampunya merah. Kamu harus berhenti sekarang. Kamu wajib berhenti sekarang. Tapi kita terburu-buru. Kita tidak boleh datang terlambat di sekolah. Atau kita dilarang datang terlambat di sekolah. Karena buru-buru, Tama maunya terus. Tapi karena lampunya merah, Dani say, "You must stop now." Nah, dari dua kalimat ini adalah yang di garis bawah. Itu menunjukkan obligation. Itu menunjukkan suatu kewajiban, suatu hal yang harus kamu lakukan. Mau tidak mau harus, karena itu merupakan suatu kewajiban. Atau itu merupakan suatu aturan. Dan kalau kamu langgar, maka akan ada sanksi yang diberikan. Seperti lampu merah, secara aturan kita wajib berhenti. We must stop. We must not go on. Kita harus berhenti, tidak boleh atau dilarang untuk terus. Kemudian si Tama tadi bilang, we must not come late to school. Nah, itu adalah school rule, aturan sekolah. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Okay, please pay attention to another examples. Okay, ada contoh yang lain. About we must wear batik in Saturday. Nah, ini contoh aturan di sekolah. Di sekolah itu kan banyak aturan ya, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama ini salah satunya, we must wear batik on Saturday. Hari Sabtu kita pakai seragamnya batik, harus pakai batik. We must come to school on time. Kita harus sampai di sekolah atau datang di sekolah tepat waktu. We must not come late to school. Kalau kalian perhatikan ada dua kalimat yang artinya sama. Jadi we must come to school on time, harus datang tepat waktu, diwajibkan datang tepat waktu, dan dilarang datang terlambat. Maksudnya sama, tapi bentuknya beda. Yang satu in positive form, yang satunya in negative form. Oke, nah yang keempat, perhatikan contoh ini. We must not be noisy in the library. Oke ya, kita tidak boleh datang terlambat. Kita tidak boleh atau dilarang ramai di library. Perhatikan B, di situ ada underline-nya. Jadi B itu di garis bawah. B-nya di garis bawah ya. Ketika kalimatnya itu without verb, tidak ada kata kerjanya. Ini kan ada kata kerja wear, ada come, come, and then noisy is adjective. Ketika tidak ada kata kerja, kita bisa menambahkan kata be di situ, okay? So must or must not be plus adjective. Great. Yeah, this is must and must not means. Kita bisa mengartikan kalau must itu adalah wajib, jadi harus dilakukan. Ini adalah suatu obligation, kewajiban yang harus atau wajib dilakukan. Must not itu wajib untuk tidak. Ya, jadi harus dilakukan, tapi posisinya negatif. Ya, jadi negatif, tidak boleh dilakukan atau gampangnya dilarang ya. Wajib untuk tidak dilakukan. Datang terlambat ke sekolah, menerobos lampu merah, itu wajib tidak dilakukan atau dilarang dilakukan. Kalau dilakukan bagaimana? Akan ada sanksinya, formal, ada hukumannya. Oke. Ya. Pay attention to the pattern. Nah, kalau bisa sedikit disimpulkan, obligation, kalau yang suggestion itu saran. Boleh dilakukan, boleh tidak. But obligation is kewajiban. Jadi ini terkait dengan aturan dan hukum. Kalau misalkan tidak dilakukan atau dilanggar, itu akan ada
sanksinya. Oke, akan ada hukumannya. Nah, bentuknya subject followed by must and then followed by verb 1. Subject diikuti must, diikuti verb 1, and then subject followed by must not or mustn't, and then plus verb 1. Okay, this is the pattern. Ya, supaya lebih gampang ya, to make it more gampang diingat atau kalian tahu what is the difference between suggestion and obligation. Okay, kita ada tabel di sini. Kalau suggestion itu saran, jadi suggestion itu adalah saran, ya, nasihat, bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau baik dilakukan, kalau tidak ya mungkin atau tidak perlu, yang merasa tidak perlu tidak dilakukan, it's okay, tidak ada sanksinya. But obligation itu adalah kewajiban, jadi mau nggak mau harus dilakukan. Kalau suggestion itu kita pakai should and should not. Kalau obligation kita pakai must or must not. And then suggestion seperti yang saya bilang tadi kan saran, nasihat. Jadi kalau misalkan tidak dipatuhi, tidak akan ada sanksi formalnya, tidak akan ada hukumannya, terserah gitu ya. Kalau obligation itu kalau tidak dipatuhi akan ada sanksi formalnya. Contohnya menerobos lampu merah, nanti akan ditilang oleh polisi ya. And then if you come late to school ya, kalau datang terlambat ke sekolah, nah itu juga akan ada sanksinya. Okay, now let's have exercise. Oke, sekarang kita latihan. Coba kita latihan. Nomor 1, number 1, the passenger blah 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 fasten their seatbelt. Jadi blanknya silahkan diisi pakai must or must not. Oke, blanknya diisi pakai must or must not. What is the answer? Great. The answer is must. Ya, jawabannya must. Jadi ini aturan penumpangnya harus pakai atau harus mengencangkan sabuk pengamannya. Next, number 2. We blah 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 come late during the examination. Kalau sedang ujian datang terlambat, must or must not? Great. Must not. Ya, kita dilarang, wajib untuk tidak datang terlambat di ujian. Apa yang terjadi kalau misalkan terlambat? Mungkin kita dapat hukuman. Okay, ya. The passenger blah 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 turn on the phone along the flight. Para penumpang blah 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 menyalakan teleponnya selama penerbangan. Must or must not? Great. Ya, kita pakai must not. Okay. Jadi para penumpang dilarang atau wajib untuk tidak menyalakan teleponnya selama penerbangan. Kalau tetap dinyalakan, apa yang terjadi? Mungkin ada sanksi, mungkin itu akan mengganggu penerbangan. Nah, great. Next, number 4. Nomor 4. People blah 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 hunt the protected animal. Must or must not? Great. Ya, jawabannya adalah must not. Jadi orang-orang itu tidak boleh berburu hewan-hewan yang dilindungi. Apa yang terjadi kalau tetap berburu? Mungkin akan ada hukuman. Let's have exercise. Number 5. We blah 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 obey all the school rules. Kita titik-titik mematuhi semua aturan sekolah. Must or must not? Great. Kita harus, kita wajib mematuhi aturan sekolah. Oke, student, gampang sekali kan bedanya kapan kita pakai should and then kapan kita pakai must. If it is suggestion, jika itu adalah saran, oke, ada pilihan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, use should. But if it is rules, ya, law, hukum, aturan, dan mau tidak mau itu harus dipatuhi, akan ada sanksi, kita pakai must. Udah bukan? It's so easy, okay? Just speak up, just be brave. Salah nggak apa-apa, it's okay if you make a mistake. Ya, itu bagian dari proses belajar. Tetap semangat, tetap sehat, stay healthy, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.